Salam Marinir. Dari filosofi monumen 6 tuntunan prajurit Korps Marinir, saya, Sersan Adinda, akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Dalam rangka menjaga netralitas TNI Polri, profesionalitas dan kewaspadaan dalam menjalankan tugas pengamanan pemilu tahun 2024, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI melaksanakan inspeksi terhadap pasukan pengamanan pemilu yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Korps Marinir bersama dengan Pangkostrat, Danjen Kopassus, dan Kopasgat, serta Dankor Brimob mengecek kesiapan prajurit dan alutsista TNI dan Polri dalam pengamanan pemilu tahun 2024. Guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar, serta bebas dari gangguan, dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mengikuti Tactical Full Game pengamanan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024 bertempat di Auditorium Yos Sudarso Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menghadiri paparan uji naskah 3 usulan validasi organisasi Puspamal dan Dismatal yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma SEMM MSC bertempat di Gedung Neptunus Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan didampingi Irkormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Supriyono menerima tim BPK RI dalam acara penutupan pemeriksaan laporan keuangan Kemhan RI dan TNI tahun 2023 pada unit organisasi TNI AL bertempat di Holding Room Makokormar, Jakarta Pusat. Terima kasih atas kesediaannya. Jelang serah terima jabatan Asisten Intelijen Komandan Korps Marinir, Asintel dan Kormar, Kolonel Marinir Ena Sulaksana SE menyampaikan memorandum kepada Kolonel Marinir Teguh Santoso yang akan menggantikan jabatan Asintel dan Kormar yang dilaksanakan di ruang rapat Sintel Makokormar, Jakarta Pusat. Diikuti kurang lebih 3.000 prajurit petarung Marinir jajaran Pasmar 1 yang terbagi menjadi 8 satuan setingkat batalion dan 1 satuan setingkat kompion Taifib 1 beserta material tempurnya melaksanakan apel gelar kesiapan pengamanan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024 yang dipimpin Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk di lapangan apel Brigif 1 Marinir, Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Bentuk apresiasi dan rasa bangga Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk menyambut kedatangan prajurit Marinir dari Pasmar 1 yang telah berhasil melaksanakan tugas yang tergabung dalam Satuan Tugas Pertahanan Pangkalan Pengamanan Laut Natuna Utara tahun anggaran 2023 bertempat di Gedung Gada Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto meresmikan dermaga Sea Rider Batalion Taifib 2 Marinir di kolam Ramba Kesatrian Marinir Sute di Senaputra Karangpilang, Surabaya. Komandan Pasmar 2 mengapresiasi upaya prajurit pasukan khusus Taifib yang dipimpin Danjen Taifib 2 Marinir yang sudah membangun sarana dan prasarana guna meningkatkan profesionalisme prajurit Batalion Taifib 2 Marinir. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto meresmikan renovasi penjagaan Pos 1 Kesatrian Marinir Sute di Senaputra Karangpilang, Surabaya. Komandan Pasmar 2 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Danmen Banpur 2 Marinir, Kolonel Marinir Prajiman, juga kepada Kolonel Marinir Firman Gunawan atas ide dan inovasi untuk membangun satuan sehingga penjagaan Pos 1 yang direnovasi ini menjadi lebih elegan. Upaya dalam meningkatkan profesionalisme prajurit Pasmar 2 khususnya olahraga bela diri sebagai bagian dari 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh prajurit Korps Marinir
Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto meresmikan pembangunan gedung olahraga Raksa Fighting Camp Pasmar II di Kesatrian Marinir Mukiat Makok Pasmar II Gedangan Sidoarjo. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar perwira Pasmar III, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, Komandan Pasmar III Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto memimpin olahraga perwira di jajaran Pasmar III bertempat di Mako Menbanpur III Marinir, Kesatrian Marinir Abraham Octavianus Atururi Katapop, Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh prajurit Pasmar III memperingati Isra Mi'raj 1445 Hijriah yang mengangkat tema aktualisasi nilai Isra Mi'raj dan pengalaman ibadah di tengah terpaan digitalisasi. Bertempat di Masjid Al-Mukmin Kesatrian Marinir Agus Subekti, Mako Pasmar III, Jalan Sorong Klamono, kilometer 16 Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan fisik, prajurit petarung Malaka Unit 10 Marinir melaksanakan latihan cross country menempuh jarak 5 km dengan membawa perlengkapan perorangan helm dan senjata, setar dengan penjagaan melintasi area perumahan dinas dan melewati tanjakan jalur jalan TNI Manunggal masuk desa dan finish di depan penjagaan pos utama Unit 10 Marinir. Dan Kolatmar Kolonel Marinir Imade Sukada memaparkan situasi dan kondisi yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh Kolatmar beserta satuan pelaksana jajaran Kolatmar. Hal tersebut disampaikan saat pembacaan memorandum di depan calon pejabat baru dan Kolatmar, Kolonel Marinir Dede Harsana, yang dilaksanakan di ruang Puskodal Kolatmar Grati Pasuruan, serta usai kegiatan memorandum dilanjutkan acara pisah sambut. Komandan Rumkital Marinir Cilanda, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Aminuddin Harahap SPA MTR Hanla MM bersama para koordinator RSMC, KSPI, Kabag, Perwira Bintara dan Tantama RSMC melaksanakan tes kesemaptaan jasmani periode 1 tahun 2024 di Rumkital Marinir Cilanda, Jakarta Selatan. Guna meyakinkan keamanan pulau paling utara negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah Kota Sabang, Provinsi Aceh yang terletak di Laut Andaman berbatasan dengan wilayah negara India, prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar di Pulau Rondo melaksanakan patroli darat dan patroli sepanjang pesisir pantai Pulau Rondo. Guna meningkatkan hubungan baik antar kontingen United Nations dalam melaksanakan tugas misi perdamaian, prajurit marinir yang tergabung dalam Satgas Idopat 23Q melaksanakan patroli gabungan bersama dengan United Nations for Command Direction kontingen Finlandia di wilayah Libanon. Prajurit Korps Marinir selalu siap dan menjadi solusi ketika bangsa dan negara Indonesia memanggil. Dari Patung Pendaratan Korps Marinir, saya, Serda Adinda, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahir, Marinir.